Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tangisan yang membawa berkat. Tetapi sebelum kita mendengarkan uraian renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Allah yang Maha Pengasih, Engkau yang selalu menyertai kami dalam suka dan duka. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, membawa beban dan kesedihan yang ada di dalam hati kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami sedang menangis, Engkau tetap ada di dalam hidup kami. Bantulah kami untuk memahami bahwa tangisan bukan karena tanda kelemahan, melainkan sebuah ungkapan kejujuran kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau akan mengubah tangisan kami menjadi sukacita yang kekal ketika kami hidup setia dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita menginginkan hasil yang cepat dan serba instan. Kebanyakan orang lebih mementingkan hasilnya, bukan prosesnya untuk meraih kesuksesan itu. Dunia pun secara tidak langsung memberikan contoh kepada kita tentang budaya instan ini, budaya yang serba cepat, apalagi di zaman sekarang ini. Tanpa sadar, budaya serba cepat mempengaruhi pemikiran kita bahwa keberhasilan juga dapat diraih tanpa harus bercerih lelah ataupun bekerja dengan keras. Saudaraku, bagi Tuhan, proses itu jauh lebih penting daripada hasilnya. Ya, Tuhan lebih menghargai segala sesuatunya melalui cara-cara yang benar. Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudaraku, ayat ini dalam konteks yang lebih luas berbicara tentang kesedihan para murid Yesus sebelum kebangkitan Yesus. Namun pesan mendasarnya sangat relevan dengan tema soal Tuhan lebih menghargai segala sesuatunya melalui proses yang benar. Kesedihan para murid bukanlah akhir dari cerita. Yesus menjanjikan bahwa duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Ini menunjukkan bahwa kesedihan adalah bagian dari suatu proses yang akan membawa kepada sukacita yang lebih besar lagi. Tuhan seringkali membawa kita melalui jalan-jalan yang tidak kita mengerti. Proses yang kita alami, meski terasa sulit, adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Cobaan dan tantangan seringkali menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Saudaraku, ada sebuah peribahasa yang berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya mendapatkan sesuatu keberhasilan, maka ada jerih payah, ada usaha kerja yang keras,
terlebih dahulu. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Artinya segala sesuatu memang ada saatnya. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini memiliki pesan yang begitu mendalam bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tentang kesedihan dan juga tentang pengharapan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Sebagai anak-anaknya, kita harus mempunyai iman percaya akan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Bahwa Tuhan selalu peduli dan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kelihatannya hidup dalam kebimbangan, kecemasan, kegelisahan, ketidakpastian, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Saudaraku, kita bisa terus berusaha dan berjuang dalam hidup karena adanya harapan di dalam Tuhan. Seringkali kita ini juga mengalami jatuh bangun dalam perjalanan iman. Kadang karena adanya suatu masalah atau peristiwa dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian, di mana kejadian-kejadian yang kita alami seolah-olah menguji iman kita akan penyertaan kasih Tuhan. Tetapi dengan berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, berdoa dengan segenap iman percaya kita, dan berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami Allah yang hidup, yang mengasihi dan yang peduli dengan keadaan kita semua. Saudaraku yang terkasih, di balik peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ada pelajaran atau pengalaman berharga yang kita dapat. Dari apa yang kita alami, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dengan peristiwa atau keadaan yang menyedihkan sekalipun atau duka cita menjadi suatu kegembiraan atau sukacita di dalam Tuhan. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghargai sebuah proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dalam berproses, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan tabah menanti, seperti seorang ibu yang dengan sabar menanti kelahiran anaknya meski merasakan kesakitan waktu melahirkan. Tetapi setelah sang ibu itu melahirkan anaknya, maka penderitaan yang ia rasakan berubah menjadi suatu kebahagiaan dan sukacita yang besar. Kita ini harus senantiasa sabar sambil menaruh pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan. Kesabaran ini harus dilandasi dengan iman yang teguh pada Tuhan. Untuk itulah saudaraku, mari kita mohon kepada Tuhan agar Roh Kudus senantiasa memimpin setiap langkah hidup kita. Sehingga dalam proses perjalanan iman kita, kita akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Saudaraku, sebagai gambaran nyata bagaimana proses itu menentukan hasilnya, mari kita belajar dari salah satu tokoh bulu tangkis yang terkenal di seluruh dunia, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita mengenal tokoh terkenal yaitu Rudi Hartono. Dia adalah pahlawan bulu tangkis Indonesia yang berhasil meraih 8 kali juara All England pada tahun 1968 sampai 1974. Pelajaran penting yang beliau dapatkan dari keberhasilan ini adalah proses yang dia harus jalani.
Sejak usia 13 tahun, seorang remaja bernama Rudi sudah mulai bangun jam 4 pagi untuk pergi latihan, berlari sekian puluh kilometer, mengangkat beban, dan latihan-latihan yang berat lainnya. Semua latihan yang ia lakukan adalah suatu proses yang tidak mengenakkan badan jasmani. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan kerja keras yang sungguh-sungguh. Dan prestasi akhirnya ia torehkan dalam hidupnya. Bahkan tercatat sebagai pahlawan yang luar biasa membela nama negara Indonesia. Ya saudaraku, proses yang sulit dengan usaha yang keras untuk jangka waktu yang tidak pendek menghasilkan hasil akhir yang membanggakan. Melewati proses yang panjang dan melelahkan memang terasa membebankan dibandingkan dengan mencapai tujuan dengan cara-cara dunia, cara-cara yang instan, menghalalkan segala cara. Namun peribahasa berkata berakit-rakit ke hulu, berenang-berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, mengingatkan kita pada suatu pelajaran yang berharga, yaitu ada keuntungan dan pelajaran tersendiri saat kita melalui segala tahapan demi tahapan dengan tekun. Mari kita baca Kejadian pasal 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang seorang anak muda yang melewati proses yang pahit selama kurang lebih 13 tahun lamanya hidup dalam kepahitan. Tetapi proses itu membuat dirinya siap untuk menjadi pemimpin besar bagi banyak orang pada bangsa yang besar di zaman itu. Nama pemuda itu adalah Yusuf. Lukisan kehidupan Yusuf menggambarkan bahwa keberhasilan memiliki suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses yang harus dilalui. Bukan sekedar titik akhir dari hasil itu sendiri. Hal ini berbicara bagaimana hasil akhir yang baik selalu ditentukan oleh proses yang panjang dan penuh perjuangan yang tidak ringan pula. Proses yang dilalui Yusuf diawali di rumah orang tuanya. Yusuf adalah seorang pemuda yang berpendirian. Bahkan ia tidak segan-segan memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya kepada ayahnya. Meskipun pada akhirnya ia harus dibenci oleh seluruh kakak-kakaknya. Mereka, kakak-kakaknya sangat membenci Yusuf. Ketika Yusuf dijual dan tinggal di rumah kepala pengawal raja, yaitu seorang pejabat bernama Potifar, Yusuf belajar untuk menjadi seorang hamba yang rajin bekerja dengan jujur. Namun di tengah keberhasilan Yusuf sebagai pekerja yang setia, istri Potifar membujuknya untuk melakukan dosa. Hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga ia dibentuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Meskipun Yusuf berbuat baik, jujur, setia, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Karakter dan jati diri Yusuf tidak berubah sama sekali. Yusuf tetap memegang integritasnya dan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Disinilah Yusuf belajar untuk bersabar
dan bersandar akan Tuhan dalam menjalani proses kehidupan yang pahit. Saat Yusuf dibawa kepada Fir'aun, oleh karena hikmat dari Tuhan, terlihat kedewasaan Yusuf yang sudah matang karena sudah diproses dalam penderitaan yang hebat. Dalam menghadapi segalanya, Yusuf tetap rendah hati. Sehingga Fir'aun menjadikannya sebagai pemimpin di tanah Mesir. Saudaraku, ketika kita memperhatikan proses demi proses yang dilalui seseorang, kita dapat memetik sebuah pelajaran dalam bahwa proses yang panjang, keringat, dan cucuran air mata justru membentuk seseorang sehingga ia dapat dikenan di hadapan Allah dan manusia. Marilah kita mulai menjalani proses dalam kehidupan kita dengan benar. Dengan demikian kita akan memetik hasil buah yang indah pada waktunya. Saudaraku, berbicara tentang beratnya sebuah proses kehidupan, kita bisa belajar dari salah satu tokoh ini. Ada seorang anak laki-laki ketika ia berusia 7 tahun. Keluarganya diusir dari rumah karena masalah hukum. Dan pada usia 9 tahun, ibu yang ia sayangi telah pergi untuk selama-lamanya. Ibunya pergi karena meninggal. Ia laki-laki ini kehilangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan pada usia 22 tahun. 4 tahun kemudian ia terjerat hutang yang besar karena bermitra dengan orang yang salah. Dan pada umur 41 tahun, pernikahannya menjadi berantakan. Bahkan anak laki-lakinya yang masih kecil meninggal dunia. Ketika usianya hampir memasuki setengah abad, ia mencoba mencalonkan diri sebagai anggota Senat untuk kesekian kalinya. Dan lagi-lagi ia mengalami kegagalan. Tetapi pada akhirnya Amerika Serikat mengangkatnya menjadi seorang presiden. Ya saudaraku, ia laki-laki ini tidak lain adalah Abraham Lincoln. Seorang tokoh yang menginspirasi banyak orang sampai sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita melihat keberhasilan seseorang, jangan buru-buru cemburu apalagi iri hati. Lihatlah lebih dalam lagi, perhatikan dengan seksama dan belajarlah dari proses yang dia alami. Sadarilah saudaraku, dalam hidup ini tidak ada kesuksesan tanpa proses. Termasuk dalam pencapaian mengikuti kehendak Tuhan, proses pun dibutuhkan. Mengapa demikian? Ya saudaraku, karena Tuhan memiliki rencana indah yang harus kita capai melalui proses kehidupan yang harus kita jalani ini. Ketika Yeremia diperintahkan mengamati pekerjaan tukang periuk dalam membentuk tanah liat menjadi bejana, Tuhan memberi pelajaran mengenai sebuah proses. Jika bentuk tanah liat tersebut didapati rusak dan tidak sesuai dalam pemandangan tukang periuk, maka ia mengulanginya kembali prosesnya dari awal hingga diperoleh suatu bentuk bejana yang baik seperti yang dikehendakinya. Dari sini kita belajar bahwa proses itu sangatlah penting. Di dalam proseslah segala sesuatu dibentuk, dikurangi, ditambahkan sesuai keinginan si pembuat. Proses tersebut bisa kita alami melalui keadaan, soal masalah, bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Melaluinya, karakter kita bisa diasah menjadi lebih baik, bahkan membuang karakter yang tidak berkenan di hati sang penjunan. Melalui proses itu,
kita bisa menikmati kedalaman anugerah Tuhan. Apakah proses yang Anda hadapi sekarang ini? Adalah bijak jika kita tetap bersyukur dan belajar taat darinya. Proses akan menentukan hasilnya, saudaraku. Jangan sampai kita tidak mau menjalani proses yang baik. Sebab bisa saja Tuhan memprosesnya kembali, dan tentu hal itu lebih menyakitkan lagi bagi kita. Sebagai penutup renungan hari ini, mari hargailah setiap proses sampai didapatinya kita sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan dan dipandang baik atas hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini yang sudah mengajar kami untuk hidup bukan melihat hasil akhirnya, tetapi bagaimana kami berusaha dengan sungguh-sungguh dengan segenap potensi yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah dalam proses hidup kami juga memohon penyertaan Tuhan, supaya Tuhan juga turut bekerja dalam proses kehidupan kami untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi kami dan bagi sesama kami. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar dan menghasilkan karya yang baik, dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan terjadi. Saudara-saudara kami yang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam banyak persoalan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan cara-cara yang baru kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, dalam hidup ini tidak ada kesuksesan tanpa proses. Termasuk dalam pencapaian mengikuti kehendak Tuhan, proses pun dibutuhkan. Jalani proses hidup ini dengan setia dalam kebenaran Tuhan, maka engkau akan menikmati manisnya berkat Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu
hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.